وذريته وذريته أجمعين وإلى حضرة خصوصا Imam Nawawi Al-Bantani وإلى حضرة خصوصا Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa nakhusu khususan Syekhina Al-Mukarram bin Muhammad santri pondok pesantren Kebon Pring Lanang Waten Saha Wara selamat panjang umur soleh lan soleha angsal ilmu manfaat wa nakhusu khususan Nok Ayu Tiara dan Nok Ayu Rizka. Moga-moga taat, nurut, manut, guru, orang tua. Dan dibacakan soleh, lah dibacakan soleha ilmu dan manfaat. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan itu ketika turun ke bumi maka sebenarnya adalah rizki. Makanya ketika turun hujan ini kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Kemudian hujan yang turun itu banyak sudut pandang. Tergantung orang mengambil sudut pandangnya dari mana. Dalam sebuah keterangan dikatakan wa mikailu sahibul amtol wal arzak. Jadi otoritas atau kekuasaan turunnya hujan dan otoritas turunnya rizki kepada manusia Allah menguasakan kepada malaikat Mikael. Hujan, rizki. Jadi kalau ketika turun hujan, di antara doa yang tidak ditolak adalah pas turun hujan, kamu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, minta berkah hidup, selamat dunia dan akhirat, rizki yang berlimpah. Ya. Jadi kalau turun hujan, di antaranya turun hujan itu doanya tidak tertolak, tidak tertolak. Nah, ada hikmah di balik hujan yang banjir yang kita rasakan. Di antaranya adalah melihat kita dari sisi itu tadi, bahwa ketika turun hujan Allah menurunkan rizki kepada kita. Tapi dengan syarat kitanya harus manusiawi nggak repot, pakaian pada kotor, lumpur, campur air dan lain sebagainya. Kita melihatnya adalah sampai mungkin tahu najis mughaladzah. Tahu tidak? Najis mughaladzah itu adalah najis yang hanya bisa dibersihkan oleh debu, yang hanya bisa dibersihkan oleh lumpur, yang hanya bisa dibersihkan oleh tanah. Kemudian ketika banjir ini kita harus mengambil manfaat apa yang kita, hikmah apa yang terkandung dari banjir ini. Kalau seandainya najis mughaladzah itu bisa bersih hanya dengan satu hal, yaitu dengan debu, dengan air, dengan tanah, dengan lumpur, maka ketika banjir itu datang ke rumah, kemudian ada debu, ada lumpur, maksudnya ada lumpur, ada air yang butek, bercampur sih antara air dan lumpur itu tadi. Apa yang terkandung dari itu? Oh ternyata ini yang kita ambil hikmahnya nih. Karena di Al-Quran itu iqra, bacalah. Membaca itu ada dua, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Apa ini banjir lumpur yang masuk ke dalam rumah kita? Ternyata itu adalah sebuah cara rahasia Allah untuk kita, untuk menghilangkan sifat sabu'ayyah, sifat buas, sifat kehewanan yang ada pada diri manusia. Hikmah yang terkandungnya begitu. Kalau kamu hujan aja, lalu seneng-senengnya baik hujan, tapi apa yang terkandung daripada hujan itu?
Kalau lihat sisi yang lain adalah rezeki yang berlimpah ruah. Syaratnya harus sabar. Kemudian kalau misalkan lumpur masuk ke dalam rumah dengan terbawa oleh air itu tadi, apa sebenarnya? Harus kembali lagi bahwa najis mughalladh itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Ketika masuk ke dalam rumah kita, ini hikmah yang terkandung. Bisa jadi ini menghilangkan sifat sabuiyah, sifat buas dalam diri manusia. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari hujan dan banjir ini, dan semoga tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.